Lalu kemudian langsung berobat ke amilose sekunder. Terus kemudian di amilose sekundernya ini didiagnosis dengan masalah apa? Ya berdasarkan cerita tadi ya. Di luar. Dia nggak naik berapa bulan. Kenapa dia bisa prolaktin gini gitu? Oh iya, itu kita ceritanya kan sudah terima prolaktin ini. Iya, kita Oke, artinya katakanlah proses di sana kita nggak nggak tahu. tahu. Iya. Tapi kemudian dicek dengan kadar prolaktin dengan berapa? 630. 634. Oke. Nah, sekarang harusnya coba jelasin kenapa prolaktin bisa bikin amenorrea itu dulu. Gimana? Jadi prolaktin itu kan dihambat oleh dopamin, dok. Karena itu prolaktin inhibiting factor. Gimana prolaktin dihambat oleh dopamin? Produksi prolaktin itu kan dihambat oleh Ya, harusnya dijelaskan dulu prolaktin itu dihasilkan di mana? ada di hipofisis. Di mana? Hipofisis anterior. Bisa lebih lengkap lagi. Saya pikir hipofisis anterior itu kan ada banyak membernya. Oh, di prolaktin. Gimana? Oke, sekarang kita punya anterior pituitary. Di situ ada sel yang namanya laktotrop. Nah, laktotrop ini fungsinya adalah menghasilkan RL. Oke. Nah, seperti yang semua sistem yang ada di anterior pituitary, semua punya mekanisme regulasi. Siapa yang meregulasinya? Prolaktin inhibitor. Hypothalamus. Pasti, kita kan bicara poros. Jadi kalau di sini pituitary, maka pasti yang meregulasi yang lebih tinggi lagi, itu adalah hypothalamus. Nah, sekarang jelaskan dulu gimana mekanisme regulasi produksi prolaktin. Karena kalau kita lihat, kalau pada gonadotropin, jelas mekanisme regulasinya kan ada pada gonadotropin releasing hormone. Nah, sekarang jelaskan gimana mekanisme regulasi produksi prolaktin oleh laktotrop oleh hypothalamus. Itu dulu. Dari prolaktin inhibiting factor yang hormon yang di atas di hipotalamus, kemudian mengikat reseptor D2-nya dopamin, dok, di D2. Nah, prolaktin inhibitory factor itu kan kayak orang Jawa. Nah, itu cuma sekelompok. Ada semua, ada substance yang bisa menginhibisi prolaktin. Nah, mungkin harus lebih spesifik di sini apa nih? Dopamin. Dopamin datang dari sini. Oke. Iya, dok. Dopamin datang dari sini, lalu dia akan berkaitan dengan D2 reseptor. Oke, reseptor D2. Emang kenapa kalau dia duduk di reseptor D2? Jadi dia menghambat untuk produksi prolaktin. Menghambat produksi prolaktin. Nah, adakah sesuatu yang berbeda antara yang lain? Kalau kita lihat di sini keluar NRH, keluar lagi RH, keluar lagi apa? CRH. Keluar lagi Growth hormone GHRH. Nah, ini semua releasing hormone. Lah, kenapa ini jadi inhibitory? Jadi gimana? Dia ada pencetus neurotransmitter satu lagi, karen dopamin endorfin, Ya, ini jangan dihafal. Basically we have to understand apa yang lain gimana?
pendapatnya? Maksudnya kenapa dopamin itu, kenapa hanya prolaktin yang inhibitory mechanism? Ini pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang poros hypothalamus pituitary, biasanya dalam meregulasi lepasnya hormon dari anterior pituitary, biasanya mereka merilis releasing hormon. Jadi hormon yang bertugas untuk memberitahu sel-sel di sini kalau ini kan perginya ke somatotrop, ya. Ini perginya ke kortikotrop. Ini perginya ke tirotrop. Ini perginya ke gonadotrop. Nah, semuanya akan nyuruh sel itu untuk melepaskan sesuatu. Nah, kenapa sih Khalif bilang kalau prolaktin ini diregulasi oleh dopamin, yang basically adalah sebuah prolaktin inhibitory factor. Lah, kok ini nyeleneh nih, kok beda sendiri? Yang lain releasing hormon, kok ini prolaktin inhibitory factor. Mungkin soalnya by default prolaktin juga banyak akan dirilis ketika ada faktor-faktor lainnya yang di luar regulasi hipotalamus, dok. Misalnya dari stres, seperti itu, dok. Saya pikir semua mekanisme regulasi itu pasti semuanya basically akan diregulasi either oleh sesuatu yang Stimulatory atau stimulat, inhibitor. ada sesuatu yang menginhibit, tapi pasti ada satu mekanisme yang paling dominan di situ. Dan rasanya kita selama mempelajari tentang produksi FSH, LH, produksi TSH, produksi ACTH, produksi growth hormone, itu kayaknya kita nggak pernah dengar ada inhibitory gonadotropin, inhibitory TRH. Tapi kita dengar ada istilah umpan balik, ya kan? Nah, artinya di sini mekanisme regulasi dari gonadotropin mainly dikerjakan oleh releasing hormone, iya kan? Nah, sekarang konsepnya ini kenapa prolaktin malah inhibitory? Ada apa? Nggak ada feedback negatif dari prolaktin, dok. Biasanya itu bukan begitu cara berpikirnya, tapi artinya pertama, pernah nggak membaca siapa regulator yang paling dominan dalam mengendalikan pelepasan prolaktin? Itu dulu yang harus dijawab. Kan tadi saya udah bilang, dalam merilis sesuatu maka sel ini akan either di-stimulate atau di-inhibit. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat FSH, LH, pasti dia dikeluarkan berdasarkan adanya stimulatory event, karena dia di-stimulate oleh releasing hormone. Jelas kan? Nah, sekarang kalau prolaktin, kenapa sel laktotrop itu malah dikendalikan? Ini saya nggak tahu apakah benar, apakah ini atau ada yang lain. Mungkin karena prolaktinnya sendiri dia bisa kalau distimulasinya bisa oleh karena beberapa releasing hormon seperti TRH, GnRH itu berefek untuk sekresi prolaktin juga. Jadi yang diproduksi justru adalah si prolaktin inhibiting factor. Ya, tapi TRH ini kan mainly adalah meregulasi thyroid kan. Kita nggak pernah dengar bahwa, saya nggak tahu apa Sally pernah baca bahwa TRH is a main regulator untuk thyroid production, untuk prolaktin production. Ada nggak? Kalau ada, kenapa sih kali nggak ngomong TRH dari tadi? Kok dia ngomongnya dopamin? Kalau jadi dibilang karena ada beberapa faktor yang justru memproduksi dopamin memproduksi prolaktin, stimulasinya. Iya, ngerti. Makanya saya tadi bilang, ini ada eksitasi, ada inhibitory. Akan tetapi pasti ada satu yang menjadi dominan, yang paling dominan. Jadi artinya kalau produksi ini jadi law bahwa kalau terjadi peningkatan prolaktin,
Maka either yang inhibitorinya turun, Ya. ya, either ini yang ininya turun atau ini yang naik, gitu kan? Ya. Cara logika berpikirnya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak ada yang dalam pembacaan itu memahami kenapa kok yang disebut-sebut dopamin justru yang bertugas sebagai prolaktin inhibiting factor? Kok nggak yang berfungsi sebagai prolaktin releasing factor yang disebut-sebut? Kok selalu dopamin? Gitu loh maksudnya. Sebagian besar. Karena oke. Nggak, harus ada pemahaman, karena kalau nggak ada pemahaman kita jadi tebak kita jadi hafalan jadinya. Itu yang saya bilang, dalam mempelajari endokrin itu jangan menghafal, tapi paham. Jadi kalau paham, jadi kita nggak pernah ingat-ingat. Mungkin karena sifat sel laktotrop itu sendiri yang sebenarnya dia kalau tidak ada rangsangan pun dia akan bekerja gitu. Nah itu maksudnya kayak gitu, cara mencoba kita sebagai saintis itu ya, kalau ada fenomena kayak gitu coba kita berpikir kenapa nggak releasing hormone, kenapa inhibitor. Artinya ini kayak, kalau saya selalu dulu waktu belajar tentang prolaktin, saya selalu menganggap bahwa laktotrop ini kayak sebuah aliran sungai yang besar. Nah, perlu sebuah mekanisme regulasi untuk mengendalikan aliran sungai itu, maka kita butuh dam atau bendungan. Nah, bendungan inilah yang nantinya akan mengendalikan how much prolactin production that we should require. Nah, kalau saya mencoba memahaminya seperti itu. Nah, beda dengan fenomena pada GnRH, CRH, TRH, sama GHRH. Lain cara pemahamannya. Nah, jadi artinya banjir bisa terjadi kalau apa? Bendungannya jebol, atau memang debit air yang ini melebihi kapabilitas bendungan. Nah, itu cara memahaminya. Jadi kita memahami bahwa the main regulator pada prolactin production justru adalah inhibitor, bukan releasing. Ini dulu ya, jadi ini kita dulu, jadi pemahaman kita dulu. Nah, oke. Jadi artinya dopamin ini berfungsi sebagai bendungan yang akan meregulasi prolactin production. Nah, sekarang masalahnya, kenapa kalau prolaktin naik maka terjadi anovulasi? Nah, ini yang saya pengen tanya nih. Kenapa? Mengganggu pulsatilitas dari GnRH-nya. Coba diceritakan secara runut apa akibat dari peningkatan prolaktin itu dulu. Dari peningkatan prolaktin, jadi dopaminnya naik, dok. Jadi dia akan memberikan feedback. Ya. Oke. Dia memberikan feedback ke sentral. Nah, Karena prolaktin tinggi, maka bendungan harus dinaikkan. Karena ini debit airnya bocor terus. Oke, artinya dopamin akan naik. Terus emang kenapa kalau dopaminnya naik? dopamin naik, kemudian dia akan menduduki reseptor di D2 itu, kemudian dia akan untuk menghambat dari produksi dari Oke lah, setuju itu. Tapi kemudian nyambungnya ke sini ini gimana? dia ada yang namanya kisspeptin, dinorfin sama neurokinin B. Kemudian
di hipotalamus ya dok. Kemudian dia karena mengikat itu sehingga produksi kispeptinnya menurun. Nah kispeptin ini adalah Ya coba dijelaskan yang lebih mudahnya gimana. Nggak gampang kita ngomong kispeptin, dinorfin segala macam kayaknya keren, tapi pada saat kita mencoba memplot di dalam mekanismenya tuh di mana? mengganggu pulsasi di DNA. Nggak ngerti saya gimana maksudnya mengganggu pulsasi. Ada nggak yang ngerti? Pulsasinya itu frekuensi dan amplitudenya dok terganggu. Iya, saya nggak ngerti gimana caranya dia mengganggu pulsasi, dan mungkin kamu coba jelaskan dulu gimana pulsasi itu terbentuk gitu. Kalau misalnya kan awal itu frekuensi dari kalau mendekati populasi kan frekuensinya tinggi, amplitudenya rendah. Gini Kalif, kalau jadi dosen itu jangan loncat-loncat ininya. Murid itu mau tahu ya startnya dari sini. Startnya dari sini. Prolaktin memberikan feedback. Lalu kemudian otak akan menerima ya bahwa oke, prolaktin tinggi artinya saya harus naikin dopamin. Karena ini harus di blok ini. Ya. Nah, seharusnya Khalif menceritakan ini dopamin ini selanjutnya akan ngapain, gitu loh caranya. Jadi jangan loncat-loncat ngomong frekuensi, amplitude, kispeptin, dinorfin. Kalau nanti bicara di depan forum orang akan terbelalak dengar istilah-istilah seperti itu, tapi keluar dari ruangan dengan tidak paham. Nah, kita nggak mau jadi pembicara seperti itu. Kita ingin meskipun bahasa kita sederhana, tapi bisa diterima dan dipahami. Nah sekarang pertanyaan saya paling gampang ya, gimana menjelaskan pulse generator dari gen RH? Itu aja yang gampang. Gimana pulse generator? Ini kan fisiologis. Gimana? Gambar ada di Sparrow. Jadi saya pakai yang gampang-gampang aja. Gimana? Kalau GnRH itu sendiri kan pulsatilitasnya dipengaruhi oleh satu dopamin, satu lagi adalah norepinefrin. Siapa yang melepaskan GnRH? Hipotalamus. Terlalu besar lah. Oh, nukleus Arquatus. nukleus arquatus. Nukleus aquatus. Saya ini udah harus nempel, jangan ini ya. Bisa nukleus aquatus, meskipun Prof. Anton juga selalu bilang kadang disebut sebagai nukleus infundibularis. Ya. Oke, kita gambar ini nukleus aquatus. Ya. Di sini ada, ini pakai, saya masih ingat-ingat gambar Sparrow aja, ya, bahwa di nukleus aquatus, apa arti nukleus? Kumpulan dari inti sel saraf Bundle of neurons. bundle of neuron. Jadi di sana nggak ada sebuah tempat khusus, hanya kumpulan serabut-serabut saraf. Jadi artinya kalau misalnya yang merilis GnRH, which is adalah neuron ya, melepaskan GnRH, jadi namanya GnRH neuron. Ya. Nah, sekarang jelaskan kenapa waktu dirilis GnRH ini, maka dia berada dalam bentuk pulsatil. Itu baru jelaskan. Ada yang mengatur dari norepinefrin sama dopamin. Ya, gimana ngatur ini? Gimana hubungannya ini gimana? Kalau dopamin itu Nah, hal seperti ini jangan diingat. ya Ya, nggak boleh diingat. Ini harus dipahami. jadi kalau di fase folikuler awal, Nah, kita in general aja dulu. oke. Kita hanya melihat in general
If we talking about frequency, artinya kita bicara tentang ada frekuensi, Ada amplitudo. ada amplitudo, Oke. ya kan? Oh. Kalau ada frekuensi, ada amplitudo, artinya ada dua kekuatan di sini. Ada kekuatan yang mengeksitasi, ada kekuatan yang menginhibisi. Itu dulu, ya. Ini basic. Nah, jadi siapa yang mengendalikan pelepasan GnRH ini? Artinya ada siapa kekuatan yang bersifat menghambat? Menghambat dopamin. Dopamin. Oke, artinya di sini ada dopamin, ya, akan menghambat ke sana, ya kan? Sparrow, ya. Saya belajar dari Sparrow. Nah, terus kemudian apalagi yang menghambat siapa lagi? Ada endorfin. Endorfin bisa kerja dari mana? Endorfin kerja ke Dopamin. dopamin atau directly ke Oke. GnRH. Ya, ini negatif, ini negatif. Ya. Lalu kemudian satu lagi adalah NM. Norepinephrine. itu caranya. Ya, jadi kita paham dulu basic terjadinya pulsasi yang terjadi di pulse generator adalah merupakan mekanisme interaksi antara kekuatan negatif yang berasal dari dopamin dan endorfin. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ya, bahwa endorfin bisa bekerja melalui dua mekanisme, which is adalah dopamin atau dia directly to GnRH. Nah, itulah kenapa ya endorfin kita tahu adalah hormon happiness, hormon yang umumnya dapat menekan pain. Ya, itulah kenapa kalau pengguna amfetamin, ya, kenapa bisa juga terjadi problem gangguan menstruasi, ya, pengguna drugs dan lain sebagainya. Ya, dari sini bisa kita lihat, karena drugs tadi kenapa dia bisa geleng-geleng dari tengah malam sampai subuh nggak capek-capek, karena terus dieksitasi, katanya obatnya kan namanya ekstasi, ya. Nah, kayak gitu loh. Nah, sekarang oke, kembalikan kepada skema ini. Kembalikan pada skema ini. Pada saat prolaktin naik, maka dopamin akan naik. Artinya kalau dopamin naik kan sangat jelas dong apa yang terjadi di sini. Iya kan? Kekuatan negatif akan makin besar dan tentu akan menimbulkan imbalance antara kekuatan yang mengeksitasi dan menginhibisi, maka mulai terjadi penekanan. Nah, kalau kalian lihat apa akibat dari penekanan itu, ya, maka ada yang pernah lihat, ada yang pernah mencoba menilai Terhadap ini ya GnRH-nya gitu. yes. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pada pasien yang hiperprolaktin kadar LH-nya justru akan lebih tinggi daripada kadar FSH-nya seperti pada pasien anovulasi kronik atau pada pasien PCOS gitu. Jadi karena pulsatilitas dari GnRH-nya itu akan lebih cepat tetapi dengan amplitudo yang lebih rendah. Setuju. Jadi kalau kita lihat, ya, apa yang terjadi pada hiperprolaktin ini, basically we're going to see a spectrum. Ini yang harus kalian tahu. Spectrum. Ya. Karena pada awalnya, karena pulse generator ini diganggu, maka akan terjadi gangguan pulsatilitas, dan kita tahu semuanya bahwa pelepasan FSH LH
sangat dipengaruhi oleh pola pulsatilitas. Kita ketahui bahwa kalau terjadi pulsasi seperti ini, maka dia akan lebih prefer untuk melepaskan FSH. LH sure, kan amplitudenya rendah. amplitude rendah, Frequency. frekuensi yang lebih tinggi. Itu frekuensi tinggi. LH dok. At the end of the day, kita bisa lihat bahwa akibat perubahan pulsatilitas ini, maka kita akan melihat perlahan-lahan LH akan overcome FSH. Itu dulu. Maka LH akan menjadi dominan. Akan tetapi di ujung ini, ya, ini dulu waktu saya jadi residen, Prof. Ali masih sering uji kami. Waktu itu kan belum ada training. Jadi pertanyaan-pertanyaan beliau adalah selalu bertanya tentang masalah gonadotrofi. Ya. Dan beliau selalu nanya tentang hiperprolaktin agar FSH LH-nya gimana. Dan jawaban kita, karena kita cuma sering lihat apa yang terjadi di pasien, maka kita bilang bahwa LH FSH-nya tuh masih normal. Coba lihat pasiennya, masih normal kan? Itu aneh juga, ya, masih normal, ya. Tapi Prof. Ali, ya, bilang bahwa in the terminal stage, maka terjadi down regulation. Nah, itulah kenapa saya bilang akan ada sebuah spektrum di sini. Dan sampai sekarang saya terus terang hampir jarang mendapatkan kasus hiperprolaktin ini yang berada sampai terminal di mana sudah ada low gonadotropin atau hipogonadotropin. Karena Prof. Ali selalu kalau nanya ke kita di ujian, kalau kita bilang ini normal, salah. Gitu. Harusnya hipogonadotropin. Ya. Nah, akan tetapi ternyata memang ini adalah sebuah spektrum. Makanya kalau kalian lihat kriteria polycystic ovary syndrome apa? Exclusion of other. Ada anovulatory, ada hyperandrogenism, ada imaging polycystic ovarian morphology. Jadi kalau kita mendapatkan ada anovulatory cycle, ada gambaran polycystic ovary, tapi kita mendapatkan ada hyperprolactinemia, maka yang kita treat adalah Prolaktin. hyperprolactinemia, bukan menganggap dia sebagai pasien ovary syndrome, meskipun jelas kriterianya dapat. Karena bisa kita lihat di sini bahwa dengan adanya kadar LH-FSH seperti ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Milieu androgen dominan pada folikel, pada sel, pada sel sistem. Gimana? LH bekerja pada sel TK. LH bekerja pada sel TK menghasilkan androstenedion yang akan dibawa ke sel granulosa. Ini LH, FSH. FSH. Terus di sini saya mendingan ngulang-ngulang ini daripada di LH ada terjadi apa? Proteogenesis. Heterogenesis. Jadi mengambil LH di sel TK ngapain? mengambil kolesterol. Oke, kolesterol aktif dulu. Nggak mungkin tanpa ada kolesterol aktif. Ya. Terus kemudian kolesterol diapain? Di sini. Side chain cleavage. Side chain cleavage. Jadi Progesteron. progesteron
Terus kemudian berubah menjadi CYP CYP 17 Dia androgen. jadi androgen. Oke, dia pindah ke sini. Aromatase. CYP 19. Sekarang kita lihat bahwa dengan adanya naiknya kadar LH, maka what happen? Dominan What really androgen. happen? Hah? Kerja dari sel TK-nya Lebih dominan dari sel TK dong. Jadi produksi androgen berlebih. Miliun. Oke, androgen akan meningkat. Oh, tetapi terus kemudian, untuk mengaromatisasinya menjadi berkurang. oke, jadi end resultnya, Androgen dominan miliun. oke, jadi androgen dominan. Sekarang saya tanya, dalam mekanisme fisiologi folikulogenesis, kondisi seperti ini fisiologis atau enggak? Enggak, Enggak, tidak enggak, enggak, fisiologis. enggak. Ya, tidak. Tergantung kadar androgen itu. Tergantung kadar androgen. Kan enggak fisiologis. Enggak. Enggak kan? Saya dulu waktu saya di Papua, saya mengajarkan koas di sana tentang fisiologi menstruasi. Ya. Dan mereka terkagum-kagum waktu saya menggambarkan gambar ini. Sekarang saya tanya, ini adalah fase folikuler. Apa benar nggak ada fase di mana LH jadi lebih tinggi daripada FSH? Iya, ada. 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 Iya, Siapa yang bilang nggak ada? Tadi bilang katanya nggak fisiologis. fisiologis di fase kan Sebentar. fluktuatif kan. Nggak, makanya saya bilang kalian pernah nggak mencoba menggambar sendiri fase folikuler LH, pergerakan LH, karena saya menganjurkan kalian harus mampu menggambar dinamika hormon ini sendiri. Dengan demikian kalian bisa memahami tanpa harus ingat apa yang terjadi. Ya. Nah, jadi makanya saya tanya tadi, kayak gini fisiologi kan? Kalian bilang enggak. Ada. Nah, cuma harusnya jawabannya adalah fisiologis, tapi di fase yang mana? Iya. Fase yang mana? Fase yang mana? Fase folikuler Follicular is coming from this side to this Folikuler side. madian. akhir. Masa seorang Madian. endokrinologis masih ngomong folikuler dini media lanjut? Enggak gitulah, kan saya bicara spesifik folikulogenesis. Oh, saat sudah di fase dominan. Di fase Itu dominan. dong. Kan kita ada 3 fase. Iya, selection. Dominan. Ada rekrutmen, Rekrutmen, seleksi, dominan. Jangan fase folikuler dini, media lanjut. Jalan pula. Konsultan. Ya. Nah, jadi kalau di fase rekrutmen, ya dengan kadar FSH yang tinggi, kadar LH yang rendah, maka the most follicle will be recruited. Ya. Akan tetapi dengan folikel yang banyak direkrut, maka kadar estradiol akan mulai naik. Pada saat kadar estradiol mulai naik, maka yang terjadi adalah akan terjadi umpan balik negatif, which is not only coming from the estradiol, tapi dari inhibin B. Iya dong. Nah, inhibin B dan estradiol akan jelas memberikan umpan balik kepada
FSA, maka bisa kita lihat di sini kadar FSA-nya turun, sementara LH akan bisa kita lihat di sini. Ya, jadi sekali lagi fisiologi ini tolong nggak bisa, ini endokrinologis harus paham. Ya. Nah, bisa kita lihat toh, karena folikelnya makin banyak, estradiolnya makin tinggi, maka FSH-nya makin ditekan, LH-nya makin tinggi. Konsekuensi, kalau LH-nya makin tinggi, FSH-nya makin ditekan, maka seperti tadi akan mulai terjadi androgen dominan. Kecuali kalau kita bilang ini linear, ya mati semua dong folikel. Kecuali Dominant follicle. pada folikel yang Gain the most reseptor. FSA-nya. Independen. ya reseptor FSH-nya sangat tinggi ekspresinya. We call that as a dominant follicle. Ya, karena kalau dia FSH reseptornya sangat tinggi, even dengan kadar FSH yang rendah, maka reseptor itu akan diduduki, maka tetap aktivitas enzim aromatase akan tetap jalan, dan ini hanya terjadi pada beberapa folikel saja. Ya, makanya kita bisa lihat akan terjadi mekanisme selection pada saat FSH itu turun, LH itu naik. Disitulah seleksinya. Ya, nah disitulah sebenarnya dalam kondisi kalau kita melakukan induksi ovulasi, kita akan melihat ada hanya satu single dominant follicle yang bertahan sampai akhirnya benar-benar nih LH-nya ditekan habis, FSH-nya ditekan habis-habisan, LH-nya makin naik karena kadar estradiol yang makin tinggi sampai kemudian dia memicu terjadinya lonjakan LH. Kira-kira gimana? Nah, jadi artinya pada pasien ini kesalahannya apa jadinya sehingga dia mengalami amenorrhea sekunder? Iya, jadi fase ini ya terjadi di sini. Ya, jadi jelas saja di mana folikel mau terekrut. FSH-nya kalah sama LH, ya, sehingga tidak ada folikel yang berkembang. Makanya kita bisa lihat di sini pasti kalau kita lakukan imaging pasti folikelnya kecil-kecil, ya. Bisa dia menimbulkan gambaran polycystic ovary, tapi it's not always necessary harus polycystic ovary, karena kalau kita bicara polycystic ovary in terms of imaging, maka harus ada kriteria tadi, volume, jumlah folikel antral, lalu kemudian dominasi stroma, ya. Nah itu harus dipenuhi, ya, dan distribusi folikel juga. Ya. Nah, jadi artinya pasien ini mengalami gangguan ovulasi karena adanya gangguan pada pulse generator yang menyebabkan terjadinya dominasi LH. Dan ini sebenarnya basically wajar pada sebuah siklus anovulasi yang normogonadotropin, normogonadism, cuma dia masuk ke dalam siklus anovulasi WHO tertentu karena dia spesifik ada peningkatan kadar prolaktin. Iya. Ya. Jadi paham ya, jangan sampai nanti ini udah pasti keluar UKM. Udah pasti hiperprolaktin. Gak mungkin. Ya, jadi tolong jangan sampai kita nggak bisa menjelaskan kenapa hiperprolaktin itu bisa menyebabkan terjadinya siklus anovulasi. Nah, oke. Sekarang kita kembali kepada pasien ini. Oke, pasien ini diberikan dopamin agonis, ya, dopamin agonis. Nah, apa sih? Kenapa pasien itu diberikan cabergoline?
Padahal cabergoline itu kan merupakan second line dalam terapi hipertensi. Pasien ini udah diberikan bromokriptin tapi nggak respon. Kemudian Nggak respon ini kalau kita memberikan bromokriptin, ya. Kalau kita memberikan bromokriptin sama kalau analoginya misalnya saya memberikan sisi, kan ada istilahnya sisi resisten, ada sisi failure. Ya. Nah sekarang kenapa kalau saya berikan bromokriptin ini diganti dengan second line-nya, itu batasannya gimana? Batasannya gimana? Kapan saya ganti bromokriptin? jika ada misalnya ada keluhan dari pasien dan efek sampingnya dari bromokriptin kemudian atau nggak respon dari hasil Nanti dulu, ini side effect pada dosis yang mana? Dosis yang tinggi. Kalau rendah, nah, mungkin harus kita memahami dulu basic principles dari penggunaan bromokriptin. Ini pernah saya baca di buku pengantar endokrin dari Royal College, ditulis oleh Adam Ballen. Ya, ada dua main principles dalam penggunaan bromokriptin. dosis rendah dan efek samping rendah. The most effective dose, ya, artinya yang bisa menurunkan kadar prolaktin. Jadi kita pertama bicara dosis efektif. Yang namanya dosis efektif ini adalah dosis yang kita temukan yang dapat menurunkan kadar prolaktin. Nah, kalau kita bicara dosis efektif, it's not always necessary adalah maksimum dose. Maksimum dose-nya berapa? Kalau menurut 7,5 miligram per daily. day. Jadi artinya sepanjang dosis ini masih berada di bawah 7,5 atau sama dengan 7,5 dan efektif, maka akan kita pertahankan dosis. Akan tetapi harus ada satu lagi principles, yaitu yang well tolerated. Nah, itu yang paling penting. Dosis efektif dan well tolerated. Ini yang kita harus perhatikan dalam penggunaan bromokriptin. Ya. Jadi katakanlah baru kasih 2,5 miligram, boro-boro nurunin prolaktin, pasiennya udah muntah-muntah, udah dizzy, udah segala macam, udah selesai, ngapain? Ya. Tapi waktu diberikan 2,5 miligram per hari, katakanlah kita pelan-pelan gitu ya, nggak ada efek toleransi, tapi dia belum efektif menekan prolaktin. Maka langkah selanjutnya adalah Naikkan dosis. iya, bukan mengganti dengan second line-nya, tapi menaikkan dulu dosisnya menjadi 5 mg. Wah, ternyata prolaktinnya turun 5 mg per hari dan well tolerated. Ya udah maintain di situ. Gitu loh. Jadi not always necessary harus ke cabergoline. Ya. Nah, ini harus dipegang. Dosis efektif dan well tolerated. Ya. Akan tetapi misalnya katakanlah dia pakai dosis 5 mg per hari, turun prolaktinnya, tapi pasiennya muntah habis-habisan, mual, nggak bisa makan segala macam. Even dia dosis efektif, tapi not tolerated, selesai, jangan dipakai. Jadi harus terpenuhi keduanya. Ini basic prinsip. Ya. Jadi kadang dok izin nanya, kadang udah turun, kali ini kan pasiennya turun, tapi masih 150-an tuh dia udah mens ya.
Ada pasien Nah, yang udah itu kita akan bicara itu nanti. Tapi maksudnya kita bicara ini dulu, pelan-pelan. Kita bicara penggunaan bromokriptinnya dulu. Nanti saya ada banyak mau komen sebenarnya dengan ceritanya kayak gitu doang gitu loh. Oke. Nah, sekarang ini bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, ini ada first line. Nah, kenapa dia first line? Emang ada kekurangannya apa sih dari bromokriptin? Tidak selektif. Not selective. What do you mean by not selective? Antara reseptor D1 dan D2. Ada berapa dopamine receptor? Ada 4. Oke. Jadi kalau bromokriptin Ya kan duduk di sini. duduk di sini. Inilah yang sering memicu terjadinya efek ekstra piramidal, ya, sehingga efek mual, pusing, muntah segala macamnya, rasa nggak nyaman, ya, karena tidak selektifnya bromokriptin. Nah, jadi tentu dengan problem seperti ini baru kita ke second line-nya, which is adalah Selektif D2. karena dia hanya selektif duduk di sini, dia nggak duduk sini, duduk sini, nggak duduk sini. Oke, kita semua udah tahu itu, bagus. Jadi ini ada second line-nya. Nah, oke, kita udah stop sampai sini. Nah, sekarang kita kembali ke sana. Nah, prolaktin tadi dibilang kadar. What do you mean by kadar? Prolaktin. Kalau kadarnya 200, 150 segala macam, memang apa yang ada di benak kalian sebenarnya? Total prolaktin. Total prolaktin dari Serum yang terukur. ya tentu kita akan mengukur dari serum, terus kemudian tadi kan ada pertanyaan dari Sita, prolaktin udah 150 atau berapa, atau tadi juga 80. Udah kita tahu kadar prolaktin normal di bawah 24 nanogram per mil kalau menggunakan kit yang ada di laboratorium kita. Saya nggak menyalahkan kalau ada laboratorium lain yang punya nilai referensi yang berbeda, karena itu sangat bergantung kepada kit yang mereka gunakan. Tapi apa yang ada di benak kalian sebenarnya, apa sih yang kalian kejar dalam terapi ini sebenarnya? Kalian mau ngejar kadar atau mau ngejar fungsi? fungsi. Yang ditutup di dalam setelah prolaktin ya? Kenapa? Ini kan prolaktin itu masih naik, tapi kita sudah berpuas dengan menutup dopamin yang setelahnya gitu, setelah si Ya, jalur makanya prolaktin. tadi saya katakan Dan kalau kita gunakan batas normal prolaktin itu di bawah 24 nanogram per ml, pertanyaannya adalah kenapa masih on the way down 150, kok respon udah ada di situ? Apa ininya? Karena kan prolaktin itu dari segi ukuran kan ada yang small prolaktin, big prolaktin, dan big prolaktin. Oke, jadi prolaktin sendiri ada 3 jenis, ada small, ada big, Ada big. ada big. Nah, jadi yang muncul, yang jadi masalah secara biologis yang mana? Yang small. Yang small dan ini yang jadi masalah. Ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini, kalau ada yang small dan kalian ukur kadarnya 200, 150, 80, tahu nggak proporsi? You never know. Jadi jangan merasa aneh kalau misalnya
kadar prolaktin tinggi, akan tetapi nggak ada apa-apa. Ya. Makanya sekarang juga tidak dianjurkan untuk memeriksa prolaktin rutin kalau nggak ada gangguan galaktorin. Ya. Karena sekali lagi kadar prolaktin ini kita nggak tahu yang smallnya berapa, yang bignya berapa, yang big berapa. Ya. Karena sekali lagi ya terbentuknya big prolaktin ini tidak akan mungkin mereka duduk di reseptor prolaktin, nggak akan mungkin. Nah, hanya yang semua prolaktin yang bisa duduk di sana. Itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, jadi terjawab ya di sini. Nah, komentar saya yang kedua. Tadi komentar saya yang pertama sama-sama Sita. Kalian bisa nggak menganalisis ini dikaitkan dengan turunnya kadar, tapi kemudian mulai ada siklus haid, kan dibilang haid sudah teratur. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan haid sudah teratur tiap bulan? Harus Apa sih yang ada dimaksud dengan haid teratur tiap bulan? harus jelas ada definisi dari cycle length-nya itu, Dok. Mhm. Duration, variation-nya itu yang Ya, harus maksud saya terdeskripsikan. gini, ini kan pasien ini kan ditangani di polyendokrin. So I do expect that. Ada ovulasi. Ya, artinya Ada ovulasi. kalau saya pengen melihat pasien ini dari awal, katakan mungkin di awalnya dia hanya nona. Nona tentu tidak expecting dia akan hamil kan. Tapi katakanlah kalau misalnya pasien ini adalah seorang perempuan muda yang baru saja menikah dan kebetulan dia memang ada riwayat hyperprolaktinemia dan ada gangguan menstruasi, dan tentu dia akan expecting ya untuk terjadinya kehamilan. Nah, apakah target kalian ini cuma ngeliatin keluar darah tiap bulan? Ini yang saya pertanyakan sebenarnya. Ovulasi. Pembuktian ovulasi. Nah iya, Ovulasi. ini loh, kalian adalah seorang endokrinologis. Keluarnya darah nggak mungkin kalian bisa tahu apakah ini adalah merupakan mekanisme withdrawal bleeding Ya. atau breakthrough bleeding, kan nggak tahu. Even siklus haid yang reguler saja masih menyimpan angka 10% Anovulasi. masih anovulasi. Nah, jadi saya kalau punya pasien seperti ini, kita harus approach-nya harus beda dengan non endokrinologis. Mungkin mereka happy dengan hanya melihat pola haid yang datang secara reguler, tapi that's not our aim. Our aim is to find a good folliculogenesis and end up with ovulation. Dan kemudian jangan lupa, karena ini kadangkala problem ada di folliculogenesis. Even dia ada ovulasi, maka isu berikutnya bagi seorang endokrinologis apa? Luteal phase defect. Fungsi corpus luteumnya bagus atau enggak? Nah ini artinya, jadi jangan kaget-kaget gitu loh. Everything should be well planned. Jangan kaget-kaget pasien tiba-tiba terlambat haid, lalu pregnancy test positif. Padahal kita tahu kita sedang melakukan programming. Karena gini, sangat disayangkan kalau misalnya dia tes kehamilan positif terus kemudian miscarriage. Kenapa? Karena kita bisa lihat prolaktin di situ belum sepenuhnya baik. Dan saya pernah membaca ada sebuah asosiasi antara prolaktin dengan endometrium. Nah, jadi artinya di sini kita juga harus lihat secara secara deep ya, apakah upaya kita untuk menurunkan kadar prolaktin ini juga sudah disambut dengan respon biologi yang kita inginkan. Respon biologi yang kita inginkan ada
good folliculogenesis, terjadinya ovulasi, dan terbentuk korpus luteum yang adekuat dengan ini kalau di ovariumnya, dengan endometrial preparation yang bagus. Nah ini yang saya mau lihat sebenarnya dalam sebuah penanganan kasus seperti ini. Kalau ini terlampau pragmatis kalau menurut saya, cuma kasih obat, lihat kadar prolaktin, lihat menstruasi, terus hamil kaget-kaget. Nah ini menurut saya tidak terlampau well planned. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita udah pakai dosis 7,5 miligram, prolaktin turun, tapi memang belum 20, di bawah 20, masih belum mens. Selama berapa bulan gitu? Kan dia kita monitor udah 3 bulan, 6 bulan. Ya, saya pikir ngapain berlama-lama kalau dalam 3 bulan kita nggak bisa mendapatkan penurunan yang signifikan. Jadi kadang tuh turun di bawah 100, tapi Ya, tidak sampai 20, kan tapi belum mens. Iya, kan sekali lagi tadi target kita bukan nurunin prolaktin saja, Iya. ya kan? Target kita mau bikin folliculogenesis. Kalau dengan dengan dosis obat yang tadi sudah maksimal, nggak mungkin dong kita naikin lagi. Iya. Nah, kita terbentur sama regulasi. Jadi udah jelas kita akan ganti obat. Kalau langsung ganti yang second line. Cabergoline. Pasti second line. Oke, kita akan bicara itu lagi dalam arti gini. Kalau kita bicara kadar prolaktin tinggi, maka seperti saya katakan tadi, maka kita kembali pada konsep inilah foto menghasilkan prolaktin. Maka tolong lihat faktor apa yang mungkin di sini ada PRF, di sini ada PRF. Kalian tahu nggak ini semua? Oke lah, tadi udah disampaikan ini yang paling sering lah, dopamin. Ada lagi di sini TRH, artinya ini kita kaitannya dengan hypothyroidism. Apa lagi? VIP dong. So, Oh ya, tapi itu agak sulit lah kita mau nyambunginnya kemana. estrogen. Estradionnya kemana? Situ PNF. Karena kalau enggak kita cuma neken prolaktin doang, tapi kita kan sekali lagi melihat ini apa aliran sungainya gede banget atau bendungannya terlalu kecil. Nah, kalau kita pendekatannya dengan bromokriptin dan cabergoline, kita cuma bangun bendungan. Nah, ini perkara airnya nih nggak tahu nih di hulunya ada apa. Apalagi? Serotonin. Misalnya yang lebih praktikal apa? Bukan praktikalnya apa? Racing. Rasanya kalian sering lihat sih pasiennya, cuma saya orang-orang yang menggunakan antipsychotic drug, antidepresan, anti-anxiety, ya. Hal-hal yang seperti itu umumnya juga akan berujung kepada prolaktin. Nah, ini yang sering kita bertabrakan dengan Psikiatri. teman-teman sejak psikiatri sebenarnya, ya, karena di saat itu mereka sedang mengendalikan pasien dari gangguan kecemasan, psikotik, schizofren, paranoid, segala macam. Mereka kasih obat-obat yang tadi dapat memicu peningkatan kadar prolaktin, ya. Nah, kalau diturunin obatnya, gejalanya jadi-jadi. Tapi di satu sisi terjadi gangguan menstruasi. Nah, disinilah kita harus melihat, ya, apa yang menjadi masalah pada pasien ini. Sekarang pertanyaan saya, kalau ini bisa katakan dia mendapatkan psikiatrik drug, dan di saat yang sama dia mengalami gangguan haid,
Apa sikap kalian? Kalau memang targetnya lebih mengendalikan status psikiatrinya ya Balikin aja pasien, udahlah bilang aja oke, karena saat ini kayaknya main goalsnya adalah untuk menangani problem psikiatri, oke. Sementara tidak ada tindakan di bidang lain. Jangan merasa offended dengan statement itu. Statement itu saya sering temukan di poliklinik. Apakah kalian akan mengambil sikap seperti itu? Kalau saya kan buktikan dulu prolaktinnya memang tinggi atau tidak. Oke, prolaktin tinggi. Prolaktin memang tinggi. Memang tinggi. Tapi nggak sampai 200-an lah. Biasanya rata-rata 70, Ya. paling tinggi 100 lah. Tapi sebagai endokrinologis apa yang akan kalian lakukan? Dibuktikan karena obat-obatan atau bukan? Udah pasti lah, orang dia udah jelas ada obat-obat antipsikotik kok. Dari mana lagi kita mau berargumentasi? Obat-obat itu masuk golongan yang dapat meningkatkan kadar prolaktin. Apa? coba diregulasi, karena masih sampai dia okulasi tapi dia tetap terkontrol. Dokter psikiatrinya bilang saya belum berani menurunkan dosis. Dokter psikiatri sebenarnya paham tentang ini. Cuma dia pengen nanya ada nggak alternatif dari kita. Dia pengen hanya sekedar secure. Ini orang nggak menstruasi, oke nggak buat kalian gitu loh. Mereka malah nanya ke kita. Gitu. Ini oke nggak kalau nggak menstruasi nih pasiennya? Saya periksa kadar estradiol yang terlebih dahulu. Oke, apa yang terus menjadi concern? Concernnya kan kalau misalnya dia katakanlah sebenarnya ke perempuan tidak masalah, tapi masalahnya apakah produksi hormon estrogennya itu tetap well established atau tidak, sama kayak pasien-pasien endometriosis gitu. Nah, jadi kita menginginkan tetap ada kadar estrogen yang cukup sehingga dia tidak menimbulkan gejala hipoestrogennya. Jadi Idrus curiga ini apa dia ke arah hypoestrogen? Iya. Jadi periksa aja kadar estradiolnya terlebih dahulu. Apakah ini sudah di Karena nanti critical. pertanyaan berikutnya, kalau kondisi yang mengarah ke sana, Iya. apakah Idrus akan memberikan estrogen replacement? Karena ya, at the end of the day, estrogen is a part of iya. prolactin releasing factor. Jadi memberikan progestin juga dong. Jadi dokter bilang spektrum ya dok, jadi kita evaluasi. Kalau ternyata S apa kan gini endometrionya lebih tebal, kita bisa langsung diberikan misalkan pil KB gitu. Wah, kalau kasih pil KB nih kaget gue. Jangan dong, pil KB itu pemicu dari itu, jangan dong, kaget, jangan sebut-sebut pil KB dalam kondisi hiperprolaktin ya. Jangan. Itu kriminal, nggak boleh kita kasih pil KB. Kombinasi. Ya, tapi Angga udah benar sebenarnya. Tadi saya udah bilang bahwa it's a spectrum. Tolonglah kita sedikit komprehensif dalam hal ini. Artinya pasien ini mengalami anovulasi dalam kondisi apa? Terus juga nggak salah. Dia concern dengan estradiol, saya juga apresiasi, betul. Karena bear in mind, seorang endokrinologis pasti pengen tahu apakah orang ini kalau mengalami anovulasi ada dalam kondisi normal estradiol atau low estradiol. Cuma dua itu kok, nggak ada lagi yang lain. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia normal estradiol, maka concern kita apa? Maka kan terjadi Anoposis. estrogen. Nah, kita sekarang coba timbang-timbang pasien ini gemuk nggak, ada resistensi insulin nggak,
ada kemungkinan risiko untuk terjadi mengarah kepada endometrial hyperplasia atau enggak, gitu loh. Jadi ini yang kita sebut holistic approach, ya, bukan cuma sekedar pragmatis lihat, udahlah kan kalian mau nangani psikiaternya aja kan, ya udah saat ini nggak ada tindakan di bidang kami, titik, terima kasih. Jangan gitu lah. Kita lihat, jangan, karena umumnya kasus-kasus yang menggunakan ini, ya, sering lihat nggak pasien-pasiennya rata-rata nggak tahu ya, pasien-pasien yang saya sering lihat itu rata-rata gemuk, pasti bipolar, depresi dan segala macam. Nggak tahu ada asosiasi dengan apa. Nah jadi saya lihat dulu ada risk factor enggak. Kalau ada risk factor dan kita biarkan dia dalam keadaan anopos estrogen, sehat nggak sih kita? Enggak lah. Ya paling enggak saya akan mencoba memproteksi endometrium. Saya nggak ada intention untuk mau meregulasi HI, tapi I would like to protect endometrium. Itu aja sih. Sampai nantinya dia Bisa stop. mau stop. Kalau pada saat itu dia pengen hamil gini, pada saat Dalam keadaan Jangan. schizofren. Kan belum tentu sampai Jangan. schizofren. Iya, Bahkan jangan. tadi kan kita bilang bahwa ini kan dia dalam keadaan yang sangat mendapatkan obat dengan dosis Periconception care. Iya kan? Dan dia tidak mau menurunkan dosis. Ada psikiater yang dia tahu betul, dia tahu bahwa ini obat-obatnya bakal mengganti. Nah, dia tahu kapan dia harus nurunin. Dia tahu. Cuma kan dia tahu juga kapan pasien ini aman diturunkan dosis. Nah, jadi kita juga nggak bisa karena mau hamil, ini orang mau hamil, nggak bisa, dia harus turunin obat lu, istilahnya. Oke, kalau psikiater dipaksa kayak gitu ya diturunin juga. Kami Nanti dia selesai. hamil dalam keadaan kayak gitu, belum lagi postpartum, segala macam. Ya, jadi kita sekali lagi holistik dalam hal seperti ini. Kapan kita minta psikiaternya itu untuk ganti obat psikiaternya yang tidak antagonis dopamin? Kan ada. Mudah-mudahan kalau ada obatnya ya pasti psikiater akan milih obat yang itu. Ada atau enggak masalahnya? Yang lebih minimal. Ada atau enggak masalah? Kalau ada, saya yakin pasti psikiater akan milih obat yang itu. Selama ini mereka hanya jawabannya adalah menurunkan dosis. Jadi artinya saya berkesimpulan bahwa mereka juga tidak memiliki alternatif. Ya tentu startnya dari mereka dong. Sama kayak kita, kalau kita ada dua pilihan obat, yang satu memiliki side effect yang lebih ringan, tentu kita akan pilih seperti itu. Sama, mereka juga paham. Saya bilang bahwa psikiater bukannya nggak paham loh, paham mereka. Cuma sekali lagi saya katakan, mereka umumnya berkoordinasi dengan kita hanya ingin tahu, sorry ini oke nggak kalau pasien udah nggak menstruasi udah 3 bulan. Nah, dia mau tahu pandangan kita apa. Gimana? Mungkin mau izin Ya. melanjutkan dok. Tadi untuk yang proteksi endometrium, oke untuk anopos estrogen. Kembali lagi kalau memang misalnya kita ketemu dia hipoestrogenik dengan endometrium tipis, Oke. konteksnya kan jadi sebenarnya Iya. untuk proteksi yang lainnya, dok, Exactly. bone, cardiovascular. Iya. Itu bagaimana kita Nah, balance, oke, saya pikir kita harus tailoring. Dan seperti saya selalu katakan bahwa general rule dalam estrogen replacement apa? Start slow, As low as possible. dulu. Makanya saya bilang, kenapa kita takut? Misalnya kan seringkali kita ditanya tuh di MC, kenapa sih HTSOB? Nanti kalau ada gejala-gejala klimakterik gimana? Kok takut amat sih sama gejala klimakterik? We can start di estrogen replacement by as low as possible. Iya. Sesuai dengan yang kita butuhkan, nggak berlebihan agar tidak membangunkan endometriosis yang kok takut banget gitu. Iya. Ya. Bahkan kalau dibutuhkan, kita
memiliki HRT yang Gel. combine. Oh, combine. RTD-nya minggu depan. Udah disamperin soalnya maupun garis. Bukan kan kita punya yang combine. Apa namanya? Apa namanya? Angelic. Combine. Angelic. Angelic. Isinya apa? Nah, iya. Dalam menggapal. Estradiol Valeret dan Drospiren. Ya. Satu lagi apa? Femostone. Femostone apa? Isinya? Iya. Menopause sudah pasti keluar, menopause sudah pasti keluar. 17 beta estradiol dan dihidrogesterol. Ya, cuma 2 itu yang kita punya sekarang. Nah, udah gak ada lagi, yang lain udah pada tengkurap semua. Dok, sekaligus dok, kapan jadi harus bisa MRI dok? MRI? Karena kan ada yang prolaktin ya di 70, tapi kan kita selama ini pakai batasnya 100 ya dok ya. Tapi maksudnya juga, misalkan di pasien ini belum tentu bisa MRI misalnya, tapi ya 600 lah, kan 100, 200. Kadang kita kan seperti mencari tadi lah pakai bromocriptine, tapi di atas ada apa-apa nggak? Saya masih ingat dulu waktu saya masih jadi konsulen muda, pernah ada residen yang membuat jurnal atau membaca jurnal tentang kapan batas prolaktin dijadikan sebuah standar untuk meminta untuk melakukan imaging. Saya kalau nggak salah masih ingat paling bawah itu 50. Ya. Jadi tidak ada sebuah aturan bahwa harus di atas 100 atau di atas 200, tapi even 50 pun kalau memang ini kita boleh lakukan, dan menurut saya sih boleh saja dilakukan. Ya. Boleh saja dilakukan. Kalau misalnya sekali lagi, tentu imaging ini adalah merupakan diagnosis per-eksklusional. Artinya sebelum kita imaging udah nanya-nanya belum kayak tadi penggunaan obat-obatan. Ini obat-obatannya belum lengkap nih. Ada lagi obat yang belum. Apalagi obat yang bisa bikin tinggi prolaktin? Antiemetik. Antiemetik. Nah, kayak gini belum lagi kita lihat ya. Nah, oke, ini ada prolaktin relaxing factor, prolaktin inhibitory factor, apalagi faktor yang juga berperan dalam dapat meningkatkan prolaktin tapi nggak ada hubungannya sama ini dan ini. Renal clearance. Renal clearance. Oke. Ya. Jadi jangan lupa kalau kita mendapatkan hiperprolaktin, jangan kepedean. Cek dulu urin kreatin. Ya, saya sekarang selalu yang ngecek juga urin kreatin karena saya ingin memastikan bahwa GFR aman. Kalau GFR nggak aman, jangan prolaktin tinggi, capek-capek kita neken di atas, ternyata problemnya adalah prolaktin clearance. Nah, jadi sekali lagi itu dulu dicek, nggak ketemu, oke lah, jangan imaging untuk menyingkirkan prolaktin. Jadi menurut saya sih whatever the kadar, as long as we has already excluded everything and we cannot find any, mungkin saya akan coba cek itu. Satu di ujung awal, satu di ujung akhir dok. Jadi pertama di ujung awal ini kita kan ambil dari sekunder ketemu pasiennya. Kita tes P positif apa berhasil. Positif. Tapi sebenarnya kan mungkin aja prolaktinnya sebetulnya agak naik yang kita nggak telusurin ininya gitu. Berarti kalau misalnya tes P-nya positif, ya tadi kan saya katakan kita harus periksa prolaktin kah? kan tadi saya katakan prolaktin kan tidak rutin diperiksa kecuali kalau ada gejala fisik yang merujuk kepada peningkatan kadar prolaktin. Jadi kita coba aja dulu yang lain. Ya. Sekarang masalahnya apa? Ingin regulasi menstruasi atau apa? Ya tapi sekali lagi apapun yang saya omongkan di sini ini sekali lagi hanya merupakan berdasarkan
bacaan saya, experience saya, pemahaman saya. Nanti kalau kalian di sana mau mengembangkan sendiri ya silakan, saya sih nggak bisa apa-apa. Yang penting buat saya yang penting adalah basic principle. Ya, buat saya kembali kepada basic principle, karena Anda selalu menanyakan variasi yang kecil-kecil yang kayak gini. Itu kalau kita di statistik ya, kalau saya bicaranya di persentil 1, 2, Anda bicaranya selalu di persentil yang ekstrim di sini sama ekstrim di sini. Nah itu kalau buat saya serahkan sama kalian aja lah. Ya, kalian mau ngecek prolaktin boleh, mau nggak ngecek prolaktin juga boleh, karena susah untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya ekstrim. Karena itu variasinya sangat banyak dan nggak selalu ditemukan. Ya, bisa aja ketemu ya suatu hari, tapi ya oke. Terus kan seingat saya waktu itu kita harus mempertahankan pemberian misalkan bromokriptin gitu atau ya kabergoline sampai dengan 2 tahun, angka prolaktinnya tuh normal. Nggak boleh langsung misalnya Jadi bagus, langsung kita lepas. tadi kita mencampur adukan antara durasi pemberian obat sama kadar prolaktin. Kan tadi kembali kepada tadi tujuan treatment kita sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih kita kembali kepada basic aja. Karena kalau kita menggunakan pakem-pakem kayak gitu ya, harus 2 tahun, harus ini, harus itu. Kita kayak sulit untuk melakukan improvisasi. Ya, jadi kalau saya kembali pada basic principle saja. Apa sih kayak pasien ini awalnya nona, concernnya adalah menstruasi. Nah tentu kita lihat bahwa menstruasinya mulai berkembang, meskipun saya agak surprise kok nggak pernah sekalipun dinilai follicular tracking. Ya, apakah benar menstruasi yang sifatnya reguler itu benar-benar berasal dari sebuah mekanisme folikulogenesis yang baik? Itu kan basic prinsip sebenarnya. Ya, jadi di luar dari harus sekian tahun sekian ini, kita lihat aja nggak semua orang sama nggak semua orang sama ya. Seperti lihat ini udah berbulan-bulan aja prolaktinnya kayak agak males-malesan turunnya, tapi on the other hand biological responnya baik, bahkan sampai hamil spontan gitu, sampai hamil. Meskipun sekali lagi saya agak kaget juga apa ini nggak bisa di programming. Coba lihat pas hamil spontan tadi slide-nya. Oke. Nah, itu lihat ya. Tadi saya katakan ya. Pada saat dia hamil kan tetap concern-nya hanya terkait dengan prolaktin. Tadi kan saya udah bilang. Kenapa kita nggak concern sama luteal phase, endometrium segala macam? Ya. Kenapa nggak ada support dengan progesterone? Kita nggak tahu apakah ini benar kehamilannya. Apalagi nih, coba lihat kita masih sangat mudah-mudahan nanti coba di follow up lagi mungkin 2 minggu lagi. Apakah fetal echo nanti tampak atau enggak ya? Karena kan ini masih sangat early ya, masih gestational sac, yolk sac 5 minggu ya. Ya berharap tentu yang terbaik, tapi sekali lagi kalau saya sarankan hati-hati, apalagi prolaktin previously masih cukup tinggi kan, masih di 80-an akhir di bulan apa itu? Bulan Maret. Ya, jadi obatnya selama hamil masih dilanjutin? Iya, sebenarnya makanya ini kan kalau kita lihat ini kan mikroadenoma sebenarnya. Ini makro ya, oke. Kalau makroadenoma ini agak concern kita ya. Saya nggak tahu pasiennya udah di inform belum ya terkait dengan kemungkinan pembesaran pada makroadenoma. Ya, artinya kalau zaman saya residen dulu kayaknya udah kartu mati lah istilahnya, kalau orang udah datang dengan makroadenoma kayaknya
konsulen kita nggak pernah membolehkan mereka untuk hamil. Saya masih ingat. Kalau makroadenoma nggak boleh hamil. Ya, bahkan kalau hamil, bahkan sebisa mungkin ya diakhiri. Kalau nggak mau ya mereka ya harus istilahnya menandatangani informed consent ya. Ya, karena beberapa kali ada kasus yang hamil dan lolos dan kemudian mereka terus membiarkan aja dan ya apa yang terjadi ya, maka mulai terjadi mekanisme penekanan kiasma optikum ya. Itu udah beberapa kali kita mengalami. Waktu saya residen saya pernah melihat 1 atau 2 kasus seperti itu. Nah, jadi artinya pada kasus ini pertama kita inform consent sih kalau ini makro, dan kalau dia makro jelas kita harus terus kasih obat. cuma sekali lagi kalau kita pelajari prolaktin ya, prolaktin di dalam kehamilan basically pasti akan naik, pasti nggak mungkin kita. Nah, cuma inilah trikinya nih, karena prolaktin apa kaitannya? Dia berkaitan dengan apa pada kehamilan? Ya sering terjadi kadang-kala pada kasus-kasus tertentu di fitomaternal juga suka ngasih bromokriptin. Iya, yang kalau PPCM kan udah terjadi ininya. Enggak di durante kehamilan. Dia kaitannya dengan angiogenesis. Ya. Ya. Nah, jadi itulah. Nah, jadi ini yang agak tricky juga sih, kita belum coba berbicara ya tentang prolaktin in pregnancy ya, karena kita tahunya prolaktin in pregnancy ya kaitannya dengan lactogenesis. Dan kita tahu ada beberapa stage dari lactogenesis. Mungkin suatu saat kita boleh buka-buka lagi ininya. Ya ada, ingat banget waktu itu apa. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Di dalam kehamilan kadar prolaktin kan naik, tapi kenapa di dalam kehamilan air susu nggak keluar? Maksudnya inhibisi dari estrogen, Sorry? inhibition dari placental estrogen. Iya, emang estrogen menginhibisi apa? Hubungannya Oksitosin. saya dengan oksitosin, tidak terjadi pelepasan air susu itu karena tidak adanya oksitosin yang ditahan. Oksitosin kan akan eject, milk ejection. Karena ada beberapa kasus di mana kehamilan itu keluar air susu. Di mana kerja estrogen, di mana kerja prolaktin. Karena kalau kita kembali kepada kelenjar payudara, maka dia terbagi menjadi kelenjar asiner dengan ductus latiferus. Ya. Nah, di mana kerjanya masing-masing? Prolaktin di kelenjarnya itu. Di kelenjarnya. Pada awalnya estrogen lah yang akan mengembangkan kelenjar. Ya. Dia mengembangkan kelenjar. Akan tetapi yang memicu produksi ASINya adalah prolaktin. Akan tetapi kemudian estrogen akan menekan pengeluaran dari air susunya. Jadi disitulah dia tidak dapat mengeluarkan ASI. Makanya kalau sampai ada keluar ASINya, maka ini pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme inhibisi itu kok bisa hilang, ya. Dan kemudian pada saat post placenta lahir, maka tentu akan terjadi penurunan yang drastis dari estrogen, ya, penurunan yang drastis dari progesteron, dan kemudian prolaktin masih akan tinggi, maka
kemudian dengan refleks hisap maka akan terlepas oksitosin dan terjadilah milk ejection. Oke. Jadi itu kalau misalnya dia air susunya keluar sebelum dia 7 bulan. ada indikasi, berarti ini estrogen progesteronnya termasuk. Ya, artinya kemungkinan Estrogennya besar. berarti Ya, artinya estrogennya mungkin turun. bisa Hmm. Hmm. Jadi kan kita kasih terapinya dopamin. Dopamin kan setelah sel laktotrof. Dan terus kemudian kita berharap Dopamin setelah sel laktotrof maksudnya gimana? sebelum dopamin Dopamin mengendalikan Reseptor sel dopamin laktotrof. itu ada di sel laktotrof. di sel Iya, iya. laktotrof. Maksudnya kok setelah sel laktotrof itu gimana maksudnya? Nah, Ya, karena ini kan tadi udah dibilang ini kan mekanisme regulasi. Kalau mekanisme regulasi ya pasti sebelum selnya. Nah, ini intervensinya adalah kenapa sel laktotrof bisa mengecil setelah kita tahan prolaktin ini turun. Jadi kan kita bisa berharap nih, pada pasien ini misalkan kita nggak evaluasi MRI, mungkin sel Nggak. laktotrof itu mengecil. Bedakan sel laktotrof sama prolaktinoma. Kan beda. Ini kan Iya. oma. Jadi ada sebuah tumor, ya. Jadi makanya ini, nah ini nih kapan pasien yang seperti ini kita bisa, ini sampai 600 gitu dia. Apakah kita nggak berpikir untuk misalkan memang nggak ada gangguan, nggak terjadi chestnut opticum, tapi kapan kita ini nih kita nggak boleh main turunin prolaktin doang gitu, tapi harus Kalau waktu itu Anda pernah ikut joint conference kita dengan metabolic endokrin, dan waktu itu mereka kebetulan ada session tentang makroadenoma dan mereka mengajak juga salah seorang konsultan bedah saraf, maka jawaban itu ada di sana. Paling ada 2 hal yang mereka usulkan untuk dilakukan tindakan surgery. Pertama adalah kalau misalnya tumor ini sudah menimbulkan mechanical compression, itu sih udah jangan pikir lagi lah. Kita semua udah tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, seperti waktu itu saya pernah dapat pasien seorang dokter ya dari Sulawesi Selatan yang datang ke Jakarta untuk ikut proses waktu itu matrikulasi sebelum ikut program dokter spesialis. Saya dari awal lihat ini kenapa matanya agak juling. Ternyata dia belakangan baru bilang bahwa dia hiperprolaktinoma dan makroadenoma, dan ternyata dia sudah mulai terjadi penekanan pada saraf. Wah, yang benar aja mau masuk PPDS, nggak mungkin lah. Dan benar akhirnya dia dioperasi kan. Itu udah satu. Yang kedua adalah kalau misalnya treatment medikamentosa tidak dapat menimbulkan respon, tapi ada satu hal yang menurut saya juga perlu kita hati-hati. Kalau kita sudah memberikan treatment dan tidak ada respon, kenapa surgery menjadi masalah? Ini adalah daerah tempat pemasukan prolaktin. Dopamin basically datang dari sini. Maka tidak jarang ada sebuah kejadian di mana ada sebuah tumor yang bukan ada di sini, tapi ada di stalk. Namanya stalk. Nah, stalk tumor ini dapat menghambat dopamin sirkulasi portal. iya, untuk masuk sirkulasi portal. Jadi nggak mungkin dia masuk ke sana. Dan ini ya definitif harus diambil. Ya. Nah, jadi artinya stalk tumor atau memang tumor di sini yang memang tidak respon dengan terapi. Cuma udah pernah lihat pasien yang post reseksi makroadenoma, apa yang menjadi konsekuensi?
Kita tahu kan. Jadi itulah kenapa dokter saraf sendiri pun rada segan untuk panhipopituitarisme. ya, panhypopituitarism. Tiroid itu turun. Akhirnya dia harus dapat Tiroid, Tiroid itu. obat tiroid, dia harus dapat kortisol. kortisol. Ya, bayangin. Ya. Nah, jadi artinya surgery benar-benar is the last thing that we can think. Ya. Oke. Maksud ini kan angkanya dari turun, berhasil turun dengan terapi kita dengan tuberkulin. Kita perlu evaluasi ulang si masa itu atau tidak? Karena kalau Iya, seharusnya sih iya. Cuma kan MRI biasanya dikatakan kalau bisa dilakukan jangan terlalu sering, karena tidak akan memberikan perubahan yang signifikan. Dia dianjurkan paling nggak setahun sekali. Ya, kecuali kalau ada alasan khusus, misalnya kalau ada progresivitas dan perubahan klinik yang signifikan, ya menurut saya itu sih oke. mungkin dengan angkanya yang turun, kemudian dia pasti predominannya harusnya Iya, kalau menurut saya sih kalau biological response-nya baik ya, dia turun kadarnya ya, kita ekspektasi ya mudah-mudahan dia juga turun. Tapi kan ini pasien udah keburu hamil, ngapain lagi kita kirim dia ke MRI untuk lakukan, apalagi nambah pakai kontras lagi kan nggak mungkin. Nanti tunggu kalau ada keluhan aja. Karena hamilnya itu ada resiko dia iya, membesar kan, iya, bisa berharap sih. penekanan kan. Betul, berharap sih mudah-mudahan kita tetap dapat menekan ininya dengan obat ya. Terus saya ini pernah pegang pasien, saya lupa di polisnya atau di sana juga. Jadi pasiennya itu berkata bahwa iya dulu tuh saya hanya dikasih obat-obat aja terus biar ini. Finally keluhannya malah muncul lagi. Ya saya nggak tahu apakah dia patuh atau enggak gitu ya. Tapi kemudian jadi dia harus dioperasi dan setelahnya kan dia tadi panhypopituitarism. Tapi maksudnya dia tuh jadi mengingat-ingat cerita bahwa dulu dia tuh sebelum akhirnya terkena operasi, dia dengan dokter opin yang hanya ngasih obat mulu gitu. Nggak salah sih bahwa memang first line medication itu adalah benar. Jadi kecuali kayak tadi dokter sarafnya juga bilang bahwa agak beda antara mereseksi tumor yang belum kena dopamin agonis dengan yang sudah kena dopamin agonis. Dia bilang akan jauh tumornya lebih solid kalau dia belum kena dopamin agonis. Nah, jadi maka dia bilang kalau memang kelihatan bahwa tumor ini most likely harus direseksi, maka dia bilang baiknya jangan kita berikan dopamin agonis, biarkan mereka kerjakan dulu. Tapi kalau misalnya Kayak eksisi nodul. kalau misalnya dia memang tidak respon, ya dia nggak nyalain kita juga, karena kan memang first line-nya kan adalah medical, jadi nggak ada masalah. Tadi lebih baik tidak dikasih dulu ya. Nggak kebaca lagi. Kalau kita memang sudah tahu Oh, bahwa iya, ini memang mau dilakukan harus operasi. dilakukan operasi, jadi jangan diberikan, Jangan diberikan tuh kan biar karena Karena bisa memudahkan operasinya mereka lebih untuk mudah. melakukan reseksi. Operasinya lebih mudah. kalau dikasih jadi Dia lebih hancur, Batasnya belum. lebih hancur, lebih sulit untuk membebaskannya dengan jaringan sekitar. Kalau dia lebih solid kan lebih Ya, enak. ini ya. Sama kayak kita ngangkat tumor mioma uteri yang masih solid Yes. dengan mioma yang sudah Iya. degenerasi kan Iya. beda ya. Berarti nggak ada salahnya memang dari awal udah dicek. Ya, Ya, iya benar ya. Kalau memang Sama sudah ini ada kan ini, kayak dulu SOP-nya memang udah curiga itu kita langsung ya nggak ada salah. langsung cek Nggak ada salah. MRI sekali. Makanya kan saya bilang Kecuali nggak ada pasien nggak kadar prolaktin tertentu yang menyatakan bahwa kita harus cek. Kalau kita memang merasa bahwa ini kita sudah eksklusi Eksklusi, everything, Kita cek yang lain dulu. Nah, Ya, kita semua nggak itu ketemu. semua dicek gitu. kan Ya, MRI sebenarnya aja, kan ya. kita ingin mencari etiologi kan. Iya. Kita kan ingin mencari etiologi. Bukan berarti karena kadar prolaktin maka kita ngecek MRI, bukan. Kita kan mengeksklusi berbagai kemungkinan, nggak dapat ya kita salah satunya ya etiologinya adalah prolaktinoma dan kita harus eksklusi itu.
dan menurut kita nggak tahu mana yang harus dioperasi. Kalau itu kayak pasien ini misalkan angkanya 1,1 Tahu, tadi. sangat tahu. Sangat tahu, kan saya udah bilang tadi Gejala bahwa penekan. kalau dia Oh, tidak tidak menimbulkan kompleks. gejala klinik, maka tentu Medical tidak. treatment. Even makro sendiri pun, neurosurgeon bilang nggak apa-apa, dicoba dulu untuk medical treatment. Kalau tidak baru dia dilakukan. Jadi makanya tadi ada 2 restriksi ya untuk melanjutkan terapi. Oke, mungkin cukup ya. Foto akhir semester. Hah? Foto bareng.